Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi linier berganda. Jika di video sebelumnya saya menjelaskan materi tentang regresi linier sederhana, di mana variabel independen atau variabel bebas atau variabel X-nya itu terdiri dari satu saja. Maka kalau kita bicara tentang regresi linier berganda, itu adalah regresi di mana variabel independennya lebih dari satu. Misal ya, kalau bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A, A adalah konstantanya, ditambah B1X1, X1 ini berarti adalah variabel independen yang pertama, B1 adalah koefisien dari X1-nya, koefisien regresinya ya, dari X1, ditambah B2X2. X2 adalah variabel independen yang kedua, sedangkan B2 adalah koefisien regresi dari X2. Nah, kalau variabel X-nya ini lebih dari satu, ini dikatakan regresi linier berganda. Sedangkan yang kita bahas di video sebelumnya, X-nya hanya satu. Itu adalah regresi linier sederhana ya. Dengan persamaan Y sama dengan A plus B X saja. Jadi variabel X-nya hanya satu, variabel independennya hanya satu. Kalau lebih dari satu, maka sudah disebut sebagai regresi linier berganda. Seperti ini ya, X-nya ada dua. Jika variabel independennya ada tiga, maka kita tinggal tambahkan saja di belakangnya, yakni ditambah B3X3, di mana X3 adalah variabel independen yang ketiga, B3 adalah koefisien regresi dari X3-nya. Maka bentuk umum persamaan regresi dengan K atau sebanyak K variabel independen dapat dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah sampai pada BKXK. Nah, XK ini berarti adalah variabel independen yang terakhir ya. Jadi kalau misalkan ada 5 variabel independen, maka di sini B5X5. X5 adalah variabel independen yang kelima, B5 adalah koefisien regresi dari X5. Jika K-nya itu adalah 5. Jadi tergantung pada model regresinya. Ada berapa banyak variabel independen yang ada di dalam model tersebut. Intinya, jika variabel independennya lebih dari satu, ya, artinya minimal 2, itu sudah disebut sebagai regresi linier berganda. Bagaimanakah untuk mencari persamaan dalam mendapatkan koefisien regresi? Nah, model regresi dengan metode estimasinya menggunakan ordinary least square atau OLS, prinsipnya adalah
meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresinya. Untuk mencari nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, ini asumsikan ya bahwa kita memiliki variabel independennya adalah 2. Jadi variabel X-nya ada 2. Untuk memudahkan pemahaman ya, bagaimana cara menghitung manual untuk koefisien regresi A, B1, dan B2. Kita bisa menggunakan 3 persamaan ini. Jadi kita punya persamaan pertama, seperti ini ya. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Jadi untuk membentuk persamaan satu ini misalkan ya, kita perlu sigma Y-nya berapa? N-nya berapa? N adalah jumlah data ya. Sigma X1-nya berapa? Sigma itu jumlah ya, jumlah X1-nya berapa? Dan sigma X2-nya berapa? Jadi nanti kita bisa punya persamaan satu seperti apa. Ya, tinggal nanti kita cari nilai A-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa. Dengan bantuan persamaan 2 dan 3 juga. Persamaan 2 seperti ini. Sedangkan persamaan 3 seperti ini. Nanti kita akan belajar bagaimanakah menerapkan 3 persamaan ini untuk mendapatkan nilai koefisien regresi dari A, B1, dan B2. Contoh, misal ya suatu penelitian ingin melihat pengaruh harga minyak dan pendapatan terhadap permintaan minyak. Nah, ingat ya, setelah kata terhadap, ini pasti variabel Y-nya ya. Permintaan minyak di sini adalah variabel Y-nya. Karena variabel yang dipengaruhi. Ini variabel dependennya, permintaan minyak. Harga minyak itu merupakan variabel X1, variabel independen yang pertama. Sedangkan pendapatan ini adalah variabel independen yang kedua, atau X2. Di dalam penelitian ini diambillah 10 sampel, ada 10 sampel, dari sampel 1 sampai sampel 10. Misal ya, di sampel yang pertama, pada saat harga minyaknya atau X1-nya 8, dan pendapatan atau X2-nya 10, ditemukan bahwa permintaan minyak atau Y-nya adalah 3. Itu cara membaca data atau tabel ini ya. Demikian juga untuk sampel kedua dan sampel ke-10 ya. Pada saat kondisi misalkan nih sampel kedua, harga minyaknya 7, pendapatannya 10, permintaan minyaknya 4. Ya, demikian juga pada sampel 3 sampai sampel 10. Nah, dari data ini kita sudah punya data untuk variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Maka kita tabulasi dulu tabel ini. Untuk apa? Kita perlu nih membuat persamaan ini, 3 persamaan ini untuk mendapatkan nanti nilai A-nya berapa, B1 berapa, B2 berapa. Dari data ini ya. Maka kita perlu membuat tabel seperti ini. Yang kita perlukan adalah untuk membuat 3 persamaan tadi ya, persamaan 1, 2, dan 3, kita perlu menghitung sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat,
sigma X1, X2, dan sigma Y kuadrat. Nah, untuk kolom pertama, Y, kolom kedua, X1, dan kolom ketiga, X2, angka-angka ini kita tinggal input saja sesuai pada soal tadi ya. Nah, angka-angka ini tinggal kita input di dalam tabel ini. Oke, ini kita input semua. Kemudian kita jumlahkan untuk masing-masing variabel. Y misalkan ya. Ini kita jumlah nih. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 10. Maka sigma Y-nya, jumlah ya, sigma itu jumlah Y-nya adalah 68. Demikian juga untuk X1, ini kalau kita jumlahkan 10 angka ini ya, maka sigma X1-nya adalah 63. Demikian juga X2. Kalau kita jumlahkan 10 angka ini, maka sigma X2 adalah 46. Nah, kita sudah punya nih nilai sigma Y 68, sigma X1 63, dan sigma X2 46. Ya, jadi kita sudah punya nilai sigma Y, sigma X1, sigma X2. Nah, untuk nilai yang lain, ini kita butuh kolom tambahan ke kanan ya. Kita buat kolom keempat, yakni X1Y, kolom kelima X2Y, kolom keenam X1 kuadrat, kolom ketujuh X2 kuadrat, kolom ke-8 X1 kali X2, kolom ke-9 Y kuadrat. Kita mulai dari kolom keempat ya. X1 kali Y. Maka kolom kedua ya, X1 kali Y. Kolom kedua kalikan kolom ke-1. 3 kali 8, 24. 4 kali 7, 28. Demikian untuk angka-angka yang lain ya. Anda tinggal kalikan kolom pertama dengan kolom keduanya. Misalkan nih, sampel yang ke-10 ya. 5 kali 10, maka 50. Kalau kita sudah mengalihkan satu-satu pada masing-masing sampelnya, kita tinggal jumlahkan saja ini, 10 angka ini. Maka sigma X1 kali Y adalah 409. Beralih ke X2Y. Maka angka-angka pada kolom X2 kita kalikan dengan Y-nya. 10 kali 3, 30. 10 kali 4, 40. Sampai pada sampel yang ke-10, paling bawah ya, 1 kali 10, 10. Lalu kita jumlahkan saja ini, 10 angka ini. Maka sigma X2Y adalah 239. Kolom berikutnya, X1 kuadrat. Nah, kalau X1 kuadrat berarti semua angka pada kolom X1 ini kita pangkatkan 2. 8 kuadrat, 64. 7 kuadrat, 49. Sampai sampel yang ke-10, 5 kuadrat adalah 25. Kalau kita sudah mengkuadratkan satu-satu, kita jumlahkan ini, 10 angka ini. Maka sigma X1 kuadrat adalah 405. Itu X1 kuadrat ya. Kalau X2 kuadrat, berarti semua angka pada kolom X2 kita pangkatkan 2 ya. 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100, sampai pada angka atau sampel yang ke-10. 1 kuadrat 1. Kita jumlahkan semuanya.
maka sigma X2 kuadrat adalah 324. Kolom berikutnya, X1 kali X2. Ya, maka kolom angka-angka pada kolom X1 kalikan dengan kolom X2. 8 kali 10, 80. 7 kali 10, 70. Sampai pada sampel yang ke-10 kan, sampel yang terakhir, 5 kali 1, 5. Seperti pada kolom-kolom berikut, kolom-kolom sebelumnya, kita jumlahkan ini 10 angka ini. Maka sigma X1, X2 adalah 317. Kolom yang terakhir, Y kuadrat. Nah, maka semua angka pada kolom Y kita kuadratkan ya. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. Sampai pada angka yang terakhir atau sampel yang terakhir, 10 kuadrat adalah 100. Kita jumlahkan 10 angka ini, maka sigma Y kuadrat adalah 516. Nah, angka-angka yang di bawah inilah ya, nilai sigma Y, sigma X1, sigma X2, hingga sigma Y kuadrat ini akan membantu kita untuk mendapatkan persamaan ini tadi. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ya, nanti kita tinggal menghitung nih, berapa nilai A-nya, berapa nilai B1-nya, berapa nilai B2-nya. Dengan menggunakan bantuan 3 persamaan ini. Nah, dengan menggunakan bantuan ini, angka-angka pada yang paling bawah ini ya, kita mendapatkan 3 persamaan sesuai dengan 3 persamaan di slide sebelumnya. Nah, maka kita bisa mendapatkan ini nih. Persamaan pertama adalah 68 sama dengan 10A ditambah 63B1 ditambah 46B2. Persamaan kedua, 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2. Persamaan 3, 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2. 3 persamaan ini sesuai dengan persamaan ini ya. Jadi Anda tinggal memasukkan angka sigma Y-nya berapa, N-nya berapa, sigma X1-nya berapa, sigma X2-nya berapa, untuk mendapatkan persamaan 1 misalkan. Untuk persamaan 2 dan 3 dengan cara yang sama. Tinggal lihat nih, angka-angka di sini ya. Maka persamaan 1, 2, dan 3 seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan 3 persamaan ini, untuk mencari berapa koefisien regresi dari A, B1 dan B2, ya, kita bisa melakukan substitusi antar persamaan. Misal ya, persamaan 1 dikalikan minus 6,3. Jadi persamaan 1 ini misal ya, kita kalikan dengan minus 6,3. Oke, ingat, kalau dikalikan dengan minus 6,3 artinya di sebelah kiri persamaan dan sebelah kanan persamaan semuanya dikalikan dengan minus 6,3. Maka hasilnya seperti ini. 68 dikalikan dengan minus 6,3, hasilnya minus 428,4. 10A dikalikan dengan minus 6,3,
Hasilnya minus 63A. Positif 63B1 dikalikan minus 6,3 hasilnya minus 396,9B1. Positif 46B2 dikalikan dengan minus 6,3 hasilnya adalah minus 289,8B2. Ini ya, dari persamaan 1 kita kalikan dengan minus 6,3. Kemudian kita gunakan persamaan kedua. Ini ya, persamaan ini. 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2. Oke, lalu kita tinggal menjumlahkan. Ini kita tambahkan nih, persamaan ini dan persamaan ini kita jumlahkan. Kita tambahkan saja persamaan ini ya, dua persamaan ini. Nah, kalau kita tambahkan dua persamaan ini, maka kita mendapatkan persamaan baru, yakni persamaan yang keempat. Ini dikurangi ini, negatif 19,4. Kemudian minus 63A ditambah 63A, berarti 0. Ini dikurangi ini, ditambah ini, ditambah 405B1, hasilnya 8,1B1. Kemudian minus 289,8B2 ditambahkan dengan 317B2, hasilnya adalah positif 27,2B2. Ini adalah persamaan 4 yang kita miliki ya. Kemudian persamaan 1 dikalikan minus 4,6. Persamaan 1 kita kalikan ini ya, persamaan ini kita kalikan dengan negatif 4,6. Hasilnya 312,8 sama dengan negatif atau minus 46A minus 289,8B1 dikurangi 211,6B2. Oke, jadi semua angka pada persamaan 1 ini kita kalikan dengan negatif 4,6. Persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita tinggal gunakan persamaan ketiga nih. 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2. Ini ya persamaan ketiga ya. Maka di sini kita tinggal menjumlahkan. Antara yang di atas ya, antara persamaan ini dan persamaan yang ini. Hasilnya adalah seperti ini ya, negatif 73,8 sama dengan 0 di sini. Ini kurang negatif ya. Di sini harusnya ada negatif ini. Karena dikalikan dengan minus 4,6. Kalau kita jumlahkan ini, maka minus 312,8
ditambah 239, hasilnya minus 73,8. Ini ditambah ini, 0. Negatif 289,8 B1 ditambah 317 B1, hasilnya adalah positif 27,2 B1 tambah negatif 211,6 B2 ditambah 324 B2, hasilnya positif 112,4 B2. Inilah persamaan kelima kita ya. Jadi dengan menggunakan substitusi tadi, kita mendapatkan persamaan baru, yakni pada persamaan 4, seperti ini ya. Negatif 19,4 sama dengan 8,1 B1 ditambah 27,2 B2. Persamaan kelima, negatif 73,8 sama dengan 0, kita abaikan ya. 27,2 B1 ditambah 112,4 B2. Kita lanjutkan. Nah, kalau persamaan 4 dibagi 8,1. Ya, persamaan 4 ini tadi. Negatif 19,4 sama dengan 0 tambah 8,1 B1 ditambah 27,2 B2. Kalau persamaan 4 ini kita bagi dengan 8,1, ini ya, jadi B1-nya supaya ini hanya B1 saja ya, caranya ini dibagi 8,1 nih, supaya menjadi B1 saja. Maka ini dibagi 8,1, hasilnya minus 2,395. 0 kita abaikan. 8,1 B1 dibagi 8,1, hasilnya B1. Ditambah 27,2 B2 dibagi 8,1, hasilnya adalah 3,358 B2. Oke, ini kita pindahkan ke ruas kiri, angka ini ya. Maka menjadi negatif, pindah ruas ya. Negatif 3,358 B2, ini tetap di kiri. Negatif 2,395. Sama dengan B1 ya. B1 tandanya tetap positif karena tidak pindah ruas. Ini kalau kita balik sama saja ya. Kalau kita ubah posisi, oh B1-nya ke kiri, ya sama aja. B1 sama dengan angka yang ini. Negatif 3,358 B2 dikurangi 2,395. Kita substitusi B1 ini, ya. B1 adalah ini, kita substitusi ini ke persamaan 4 atau 5. Misal saya masukkan ke persamaan 5 ya. Persamaan 5 seperti ini. Negatif 73,8 sama dengan 27,2 B1 ditambah 112,4 B2. Oke, nah B1-nya ini kita ganti dengan angka ini. B1-nya kita ganti dengan angka ini. Kita substitusi. Maka negatif 73,8 tetap ya, sama dengan 27,2 kali B1-nya kita masukkan ini, ditambah 112,4 B2. Kita selesaikan. Negatif 73,8 sama dengan 27,2 kalikan ini dulu, ya, kalikan dengan negatif 3,358. Negatif 3,358 B2, hasilnya adalah negatif 91,338 B2. Lalu 27,2 kita kalikan dengan minus 2,395, hasilnya adalah negatif 65,144. Jadi perkaliannya begini ya, kalikan ini dulu,
kemudian kalikan ini dengan yang ini. Ditambah 112,4B2. Oke ya, negatif 73,8 tetap di sebelah kiri persamaan. Lalu ini kita selesaikan nih. Ini ya, 65 negatif 65,144. Nah ini kita pindahkan ke ruas kiri hingga menjadi tandanya positif. Positif 65,144. Sama dengan, nah ini kita selesaikan yang ada B2-nya ya. Sama-sama ada B2 nih. Negatif 91,338B2 ditambah 112,4B2, hasilnya adalah 21,062B2. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya negatif 8,656 sama dengan 21,062B2. Maka B2-nya adalah negatif 8,656, ini kita bagi dengan 21,062. Maka B2-nya hasilnya adalah negatif 0,41. Nah, kita sudah dapat nih koefisien regresi B2-nya. Negatif 0,41. Maka kalau kita sudah mendapatkan nilai B2, kita masukkan saja ke persamaan 4 atau 5. Misal saya gunakan persamaan 4 ya. Negatif 19,4 sama dengan 0 ditambah 8,1B1 tambah 27,2B2. Nah, B2-nya saya ganti langsung dengan negatif 0,41. Karena kita sudah dapat tadi B2-nya terlebih dahulu, yakni negatif 0,41. Oke, jadi B2-nya langsung diganti di sini ya. Ini adalah nilai B2. Nah, maka kita selesaikan. Negatif 19,4 sama dengan 8,1B1 dikurangi 27,2 kali minus 0,41 itu hasilnya adalah negatif atau minus 11,152. Oke, angka ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka hasilnya positif ya. Positif 11,152 sama dengan 8,1B1 ya. Angka minus 19,4 tetap di ruas kiri. Ini ditambahkan, dua angka ini hasilnya negatif 8,248 sama dengan 8,1B1. Maka B1-nya adalah negatif 8,248 dibagi dengan 8,1. Hasilnya negatif 1,018. Ini ya. Kita sudah dapat nilai B2 tadi, negatif 0,41. B1 pun kita sudah dapat, negatif 1,018. Berapakah nilai koefisien regresi A? Nah, kita tinggal masukkan misalkan ke persamaan 1 ya. Nilai B1 dan B2 ini kita masukkan ke persamaan 1 misalkan. 68 sama dengan 10A, kita mencari A nih. Ditambah 63 kali B1, B1-nya adalah negatif 1,018, ditambah 46 B2. B2-nya adalah negatif 0,41. Kita tinggal selesaikan saja. 68 tetap, 10A tetap. Nah, 63 dikali minus 1,018, hasilnya minus 64,134. Ditambah 46 kali minus 0,41, hasilnya minus 18,86. Oke, kita pindahkan angka ini, dan negatif
18,86 ke ruas kiri, sehingga mengalami perubahan tanda ya. Yang tadinya negatif menjadi positif kalau pindah ruas, yang negatif juga menjadi positif, pindah ruas ke kiri ya. Sama dengan 10A. 10A-nya tetap di kanan. Ini kita tambahkan 3 angka ini, hasilnya 150,994. Sama dengan 10A. Maka A adalah 150,994 dibagi 10. A-nya adalah 15,099. Artinya apa? Kita telah mendapatkan koefisien regresi A sekian, 15,099, B1-nya negatif 1,018, B2-nya negatif 0,41. Maka bentuk dari persamaan regresinya adalah persamaan regresi linear berganda ya. Y sama dengan A, A-nya adalah 15,099 ditambahkan B1X1. B1-nya adalah negatif 1,018 ditambah B2. B2-nya adalah minus 0,41 X2. Nah, inilah persamaan regresi linear bergandanya. Karena kita telah mendapatkan nilai A, B1, dan B2. Tinggal kita masukkan. Perlu diingat bahwa nilai A, B1, dan B2 ini bisa positif atau negatif ya. Jadi disesuaikan dengan data yang kita miliki. Jadi A, B1, dan B2 bisa positif dan negatif. Kebetulan di soal ini A-nya positif, B1-nya negatif, B2-nya negatif. Tadi kita telah berbicara tentang persamaan regresi linear berganda ya, dengan variabel independennya 2. Nah, yang berikutnya, seperti pada saat saya membahas tentang regresi linear sederhana, kita juga bicara tentang koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependennya. Jadi seberapa besar kemampuan variabel X dapat menjelaskan variabel Y-nya. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi atau R square, R kuadrat ya, adalah seperti ini. Oke, maka kita tinggal masukkan sebenarnya ya angka, misalkan N-nya berapa. Oh, N-nya 10, Pak, karena tadi sampelnya 10. Oke, sigma Y-nya berapa? A-nya berapa? B1-nya berapa? Sigma YX1 berapa? B2-nya berapa? Dan angka-angka yang lainnya. Dengan bantuan ini tadi. A kita sudah punya, B1 kita sudah punya, B2 kita sudah punya. Dan dari tabel yang tadi, ini kita sudah punya informasi nih. Berapa nilai dari angka-angka yang ada pada rumus koefisien determinasi ya, simbol-simbol yang ada. Kita gunakan kembali lagi tabel ini. Maka kalau kita masukkan ini, menghitung R square-nya adalah N-nya 10, A-nya, koefisien regresi A-nya tadi 15,099 ya. Sigma Y pada tabel, perhatikan nanti, hasilnya 68, ditambah B1. B1-nya adalah negatif 1,018. Kemudian lihat kembali tabel ya. Sigma YX1 adalah 409, ditambah B2, B2 adalah negatif 0,41, dikali sigma YX2, lihat tabel, hasilnya 239, dikurangi sigma Y
pangkat 2. Sigma Y-nya adalah 68 pangkat 2. Dibagi N-nya 10, sigma Y kuadratnya 516, dikurangi sigma Y pangkat 2, 68 pangkat 2. Nah, jadi inputnya jangan sampai salah dari rumus ini ya. Maka kalau kita selesaikan satu-satu, 10 tetap ya. Ini kali ini, sekian. Ini kita kalikan, sekian hasilnya. Kemudian ini kita kalikan, hasilnya ini. Dikurangi 68 pangkat 2. 4.624. Dibagi 10 kali 516, 5.160. Dikurangi 68 kuadrat, 4.624. Maka kita selesaikan lagi ya, 10. Yang dalam kurung ini kita hitung dulu. 512,38. Kemudian kita kurangi dengan 4.624 dibagi ini kalau kita kurangkan hasilnya 536. Oke, maka kemudian 10 kali 512,38 dikurangi 4.624 dibagi 536, R square-nya hasilnya adalah 0,932. Kalau kita ubah 0,932 ke dalam bentuk persen, ya kita kalikan saja ini dengan 100% ya. Kali 100% hasilnya adalah 93,2%. Nah, apa sih sebenarnya arti dari R square itu 93,2%? Artinya adalah, atau interpretasinya adalah, kita ingat bahwa X1 dan X2-nya tadi apa? X1-nya harga minyak, X2-nya pendapatan. Y-nya apa? Permintaan. Maka arti dari R square 93,2% ini adalah harga minyak dan pendapatan sebagai variabel independen ya, X1 dan X2-nya, dapat menjelaskan permintaan minyak ya, variabel Y-nya, sebesar 93,2%. Sisanya sebesar 6,8%. Dari mana 6,8%? 6,8% ini didapatkan dari 100% kurangi 93,2%. 93,2%. Nah, jadi sisanya 6,8%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Artinya 6,8%-nya ini tidak dijelaskan oleh harga minyak dan pendapatan ya. Harga minyak dan pendapatan hanya bisa menjelaskan permintaan minyak sebesar 93,2%. Ini aja udah tinggi ya, karena di atas 90%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain sebesar 6,8%. Jadi tidak hanya harga minyak dan pendapatan loh yang mempengaruhi permintaan minyak untuk kasus ini ya. Ada variabel atau faktor yang lain yang tidak diteliti di dalam modelnya. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai bagaimana menghitung persamaan regresi linier berganda dan menghitung secara manual koefisien determinasi atau R-square-nya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.